Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat, teman, kolega, para intelektual, muslimin muslimat dari berbagai profesi yang saya cintai dan saya banggakan, salam takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan juga bersolawat biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Para salikin rahimahullah, kita hari ini meneruskan tentang faslun fi rutabil masyaqqatit taqwa wal muhasabah. Jadi kita padukan antara musyaqqatit taqwa, mengapa kita itu sulit menjadi orang yang ahlul ibadah. Ya, berat banget. Dan kita perlu muhasabah. Nah, kira-kira gitu. Mari kita mulai. Faslun fi rutabil musyaqqatit taqwa wal muhasabah. Fasal yang menerangkan tentang rutabi masyaqqatit taqwa, kesulitan takwa dan melakukan introspeksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa nafa'ana bihima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. An-nasu fi dzalika salasatun aqsamin. Akhaduhum sabbun nasha'a fi ibadihillah la taq'u minhu illa saghaira fil andaril awqat fari'ayatu at-taubati wat taqwa ala misla hadza syahlatun qalilatul mu'nati li anna taqwa qad syaratulahu adatan ma'lufatan ya yaltadzu biha wastakun waskun ilaiha wa idza waqa'at min huzzallatu astauhasha bisababiha wa badaron ilal i'la'i anha wat taubati minha. Jadi ini paragraf pertama yang menerangkan para salikin. An-nasu fi dzalika salatul aqsam. Jadi ada 3 jenis manusia di dalam melakukan ketakwaan kepada Allah. Dan nanti kita lihat, kita introspeksi yang mana. Apa itu? Ahaduhum sabbun nasha'i fi ibadatillah. Jadi yang pertama itu adalah diri kita. Ada seseorang di sini disebutkan subanun, subah, sabun, pemuda. Ya, nasya'a bi ibadillah, yang hidupnya itu tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ya, saya tidak tahu mengapa disebut contohnya itu pemuda. Ya karena pemuda itu rata-rata free value, ya, bebas nilai, semaunya mumpung masih muda, kaya raya, itu macam-macam kan, berfoya-foya, kira-kira kan itu. Karena itu disebutkan akhadum sabun. Jadi ini ada pemuda yang hidupnya itu hanya beribadah di dalam sebuah lingkungan ibadah kepada Allah. La taqa'a minhu illa saghair, ya, fi andaril awqat. Jadi orang seperti ini ya hanya sekali, sedikit
sesekali, bukan sekali, sesekali melakukan shaghair fi andil awqat, ya. Dan orang ini sadar kalau dia itu adalah melakukan dosa kecil. Kalau sudah begitu, fari'atat taubah wa taqwa ala misli hadza sahlatun qalilatun mu'alatun li'anna taqwa qad sarah lahu. Kalau orang yang sedikit berbuat dosa tadi, maksiat, dosa kecil, dia fari'atut taubah wa taqwa, dan dia langsung ingat, ya, langsung tobat, langsung takwa, ya. Kalau itu dijalankan ala misli, kalau orang kita dosa kecil langsung istighfar, langsung tobat, maka dengan demikian hadza syahlatun qalilatul mu'nati. Maka dengan demikian orang itu hidupnya akan bisa lebih tenang. Ya. Oke. Beda kalau kita itu biasa melakukan dosa, dibiarkan dosa, akhirnya tidak merasa dosa, hidupnya penuh dosa, maka dengan demikian suka tidak juga hidupnya tidak tenang. Ya, hidupnya mencari tempat-tempat yang tidak dikehendaki. Li'anna taqwa qad syarat lahu adatan syarat lahu. Maka dengan demikian dia itu dengan takwa itu hidupnya lebih tenang, ya. Karena apa? Adah sudah biasa adah. Coba kalau kita tidak biasa tobat, katakan sholat tobat saja malam hari, itu kalau nggak biasa berat. Tapi kalau sudah biasa, maka kita akan biasa langsung sholat, ambil wudhu sholat. Jadi wa idza waqa'at minhu zalzalatus tawahasa bisababiha. Jadi ketika dia situasi yang bisa babiha karena dia melakukan kesalahan itu, ya, dia langsung bertobat, ya, wa badara ila i'la, maka dengan demikian dia bergegas meninggalkan kesalahan, wat taubata minha, dan dia segera bertobat. Jadi pendek kata, seseorang ini tipologi yang pertama ini adalah orang yang cepat istighfar. Orang bersalah itu ada 3. Satu adalah qoblal maksiat. Ya, qoblal maksiat itu ada kerentek untuk sesuatu yang jahat. Oh, saya tak ngerjain kawan, langsung istighfar, sehingga nggak jadi dosa. Ada yang waktu indal maksiat. Indal maksiat itu begini. Ya, maaf, kadangkala kita laki melihat orang perempuan cakep, cantik, atau sebaliknya. Nah, kemudian kita sudah mulai lebih dari melihat, sudah berpikir macam-macam, itu saat. Nah, karena itu langsung istighfar. Jangan seperti guyon sekarang. Ya, ini rezeki masa eman-eman. Ini kan guyon sekarang gitu kan. Ya, pertama astagfirullah, kedua macam-macam itu kan. Nah, itu tidak boleh. Guyon seperti itu tidak boleh. Ya. Dengan demikian, prinsipnya dia sehari-hari pekerjaannya adalah melakukan taubat dan istighfar sehingga terbebas dari kesalahan-kesalahan yang besar. Ya. Ini yang kedua. Yang kedua, asani mantaba min dzunubihi wa a'lan an uyubihi ba'da ma alfi ma'asi wal mukhalafati fa nafsuhu tadhkuru bitilkas syahawat wa tuladzi biha li yu'uda ilaiha. Yang kedua, asani
adalah mantaba min dzunubihi, orang yang bertobat dari dosa, ya, sadar pendosa tapi dia sadar. Ya. Wa aqlaqa an uyubihi ba'da ma'alfi, setelah dia ya meninggalkan ya apa ya uyubihi, begitu banyak dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, aib-aibnya itu, saat dia alfin ma'asi, beribu-ribu banyak maksiat, wal mukhalaqati, kemudian dia itu berarti melakukan pelanggaran tapi sadar. Ini masih mending. Ya, ini sudah sadar, waktu muda dosanya banyak, waktu berjaya dosanya banyak, maka menyudahi itu harus segera tobat. Ya, bertobat dan dosa-dosa. Oke. Wasaitonu ya yakhussu ala dzalika wa yad'uhu ilahi. Kalau orang itu membiasakan ma'asi, ya, fa nafsuhu tudzakiru bitilka syahwat, dan dia selalu dirinya itu diingatkan dengan tilka syahwat, wa taladzuzi bil ubiyya ilaiha, kemudian dia merasakan enaknya maksiat itu, ya, maka dengan demikian asyaiton, maka dengan setan ya khussuhu ala dzalika wa yad'u ilaihi, setan menjadi temannya. Setan menjadi mendorong dan mengajaknya hidup itu farihun, hidupnya itu enak-enak. Fariyatut taqwa wat taubah ala hadza syaqqah. Maka kalau orang sehari-hari hidupnya itu dilingkungi biasa berbuat maksiat, maka menuju takwa wa taubat ala hadza syaqqah, dan ini menjadi berat, ya, berat. Lawang hatinya itu sudah bergerak, diingatkan malah marah. Mas jangan gini, mbak jangan gini, tambah marah, mumpung saya masih muda. Nah, gitu. Itu banyak kan yang seperti itu, ya, karena apa? Hatinya sudah bergerak. Nah, ini tidak benar, mestinya harus kita lawan. Li ajli ma alifahu minan rukuni ila syahwat, maka dengan demikian dia itu adalah ma alifahu minar rukuni ila syahwat, karena sudah penuh kesehariannya itu dengan perilaku syahwat, ya. Wal istirahatu, dan dia juga berpaling min masyaqqati taat, dari perilaku yang taat itu menjadi berat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tipe kedua ini adalah kalau kita sadar salah maksiat, segera tobat agar kesalahan itu tidak menjadi kebiasaan buat kita. Oke, ini tipe kedua, ya. Dan ini semua yang menghalangi kita masyaqqatut taqwa wal muhasabah itu di sini. Muhasabah juga berat, diajak riyadhah, mujahadah berat, apalagi untuk taat dan takwa lebih berat. Oke. Wasalith muslimun muwahhidun murtakibun li jami'i ma yahwahu minal ma'asi wal mukhalafati qadrina ala qalbihi bisu'i kasbihi. Jadi yang ketiga, ada sebagian muslimun muwahhidun, yang menomorsatukan, murtakibun, ya, li jami mahya minal ma'asi, yang hidupnya itu hanya maksiat. Dia memperturutkan hawa nafsunya, ya, kira-kira gitu. Dan semua itu dibisikkan karena hawa nafsu. Wal mukhalafatu qadrina ala qalbi bisul kasbih. Sehingga dengan demikian, ya, apa? Di dalam kolbinya ini, hatinya itu telah mati. Karena apa? Qadrina ala qalbi bisu'i kasbih, karena kasabnya, perilaku sehari-harinya itu sudah penuh dengan maksiat. Sehingga dengan demikian hatinya itu mati.
Mengapa di dalam ilmu tasawuf ada dua, tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi. Tazkiyatun nafs itu membersihkan jiwa, tasfiyatul qalbi itu adalah membeningkan mata hati. Jadi kalau sudah diingatkan salah dikit itu langsung nerima, bukan melawan. Sekarang anak-anak sekarang kan diingatkan malah melawan. Coba lihat-lihat YouTube itu. Sudah salah jalan, sudah nggak pakai helm, tapi polisinya dimarahin. Nah, itu kan banyak kan, aneh. Yang benar jadi salah, dilawan. Yang salah malah berani. Nah, inilah sudah zamannya ini ya. Fari'atut taqwa ala hadza syadidil masyaqqah. Maka menjaga takwa dan tobat atas orang seperti ini adalah syadid, berat, wal musyaqqah, dan dia itu adalah menjadi terlewatkan. Jadi berat. Jadi sehari-hari kalau sudah salah ya salah terus, karena dia tidak segera untuk takwa, tidak segera untuk tidak segera untuk taubat, tidak mengisi hidupnya itu dengan zikir. Ya. Li ajali ma yafutuhu min tilka sa'ah, maka dengan demikian sa'ahnya itu, waktunya itu, li ajli ma yafutuhu, kemudian waktu yang ada hidup itu terlewatkan begitu saja. Betapa banyak sekarang ini hidup kita sia-sia. Betapa banyak orang-orang yang hebat hidupnya sia-sia. Betapa banyak artis yang hebat-hebat hidupnya sia-sia, terlewatkan hanya untuk dunia itu. Akhirnya banyak yang meninggal karena overdosis, yang dia memang ketergantungannya itu bukan kepada ketergantungan kepada Allah. Oke, dari para salikan Rasulullah, walima ya syukku alaihi mim mulabasi ta'at. Maka dengan demikian namanya mulabasi ta'at, ya, kemauan, kebiasaan dan ketaatan kita untuk bertaat itu apa? Ya syukku alaih, dia menjadi berat. Jadi dari tiga tipologi ini para salikin yang rahmatullah, mari kita introspeksi. Ya moga-moga Allahumma amin, kami percaya dan kita semua berdoa, moga-moga kita masuk di nomor 1. Jadi nomor 1 itu memang kita sehari-hari untuk taat, untuk ibadah. Ya, orang dosa manusia, orang salah mahal khata' wa nisyan. Tapi segera untuk melakukan pertaubatan, melakukan istighfar. Karena itu ciri orang yang sudah masuk suluk thariqah itu hanya 3. 1, banyak membaca istighfar. 2 adalah membiasakan taubat. 3 adalah menambah sholat sunat. Jadi kalau kita sudah biasa istighfar, di dalam kitab Tajul Arus, Syekh Athaillah Shahibul Hikam mengatakan minimal Rasulullah istighfar itu 70 kali sehari. Minimal. Itu Rasul yang maksum. Nah, jenengan kita yang masih banyak salah dan dosa, istighfarnya berapa? Istighfar habis sholat saja kita kadang-kadang nggak sempat. Lamcing. Habis salam pelencing. Jadi nggak ada zikiran. Nah, Rasul yang maksum saja 70 kali zikir. Membaca istighfar. Nah, kita. Jadi 1 istighfar, 2 membiasakan sholat taubat, yang 3 adalah menambah sholat sunatnya. Ya, ini menjadi bagian dari ajaran yang kita perlu lakukan dalam rangka menghilangi rutabatul musyaqqati taqwa, dalam
kesulitan, keruwetan, keberatan kita untuk takwa itu, kalau kita sudah membiasakan nanti istighfar, dosa sudah turun, sudah gogrok ya. Kemudian kita sholat tobat, kita bersih. Kemudian kita juga sholat sunat menjadi enteng. Nah, otomatis jiwa kita itu sudah tercerahkan dalam bentuk tazkiyatun nafas. Dan hati kita insya Allah sudah dibenengkan dengan banyak berzikir, istighfar, dan zikrullah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, moga-moga kita masuk insya Allah, moga-moga di tipologi yang pertama, yaitu dosanya kecil saja, langsung istighfar, mohon ampun pada Allah, dan menambah sholat serta menambah sholat sunat, dan jangan lupa membiasakan sholat tobat. Terima kasih, moga-moga ngaji kita pada sore hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.